Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar malam ini? Saya senang sekali karena saudara semua adalah para pemimpin dan hadir dalam sepakat bersama pekerja. Dan saya bersyukur juga bisa hadir di Bitung ini, saudara. Saya datang dengan istri dan anak kedua saya. Baik, saudara. Pada waktu kita masuk ke new normal, maka tadinya kebiasaan kita yang kaku, pakai masker, rasanya alergi dan sebagainya ternyata bisa. Ya, kalau saya khotbah di sini nggak pakai masker boleh kompromi ya, tapi kalau di Batam FD-nya langsung kode masker. Waduh, pendeta dilawan ya udah. Tapi kan cukup luar biasa ya indoornya. Jadi oke. Jadi awal-awalnya cuci tangan, mungkin kita nggak biasa. Lama-lama terbiasa nggak dengan sesuatu habits baru? Kalau saudara masuk ke satu tempat tidak pakai masker, kaget sendiri. Ya, waktu saya masuk ke ATM, saya pikir nggak ada orang di ATM, saya cepat-cepat buru-buru. Saya bilang, Mih, papi mau ke ATM sebentar, mumpung nggak ada orang. Jadi masker nggak dibawa. Pas masuk saya kaget ada satu orang, satu ibu. Ibu sudah tua. Dan waktu saya masuk, saya sorry. Dan itu ibu itu langsung berkata, ya, karena ATM-nya banyak, ada berapa 8 itu, saudara. Jadi saya bilang, ya saya di sini ini bukan 1,5 meter lebih. Jadi saya ambil, saya bilang, Mih, aduh papir pakai orang jahat aja dilihat tadi, kayak nggak pakai masker. Nah, kebiasaan baru dalam new normal ini. Nah, Bapak Ibu. Apa yang saya mau bagikan kepada kita malam ini adalah kebiasaan baru. Katakan sama-sama new habits. Kebiasaan baru. Tahukah saudara, untuk memulai sesuatu pasti kita gagal. Tapi kita terus lakukan aja. Saudara waktu latihan sikat gigi, ada orang yang biasa atas ke bawah. Ada yang bawah ke atas. Ada yang kiri kanan, terserah. Tapi awal-awalnya kaku. Coba saya mau uji kaku enggak? Saudara, kalau Anda biasa berdoa, tangan lipat begini, jari ibu, tangan kiri di atas. Coba dengan rileks aja, saya mau coba apakah kebiasaanmu. Mari kita sembahyang. Langsung. Oke, saya mau tanya siapa jari ibu kiri di atas? Kiri di atas, oke turun tangan. Siapa jari ibu, jari ini ya, kanan di atas? Oke, siapa nggak pernah ada di atas kiri kanan? Apakah bahasa Indonesia dari Batam kurang tajam? Oke, so now, bolehkah saudara yang biasanya saudara doa tangan kiri di atas, nanti kita rileks, kita akan sembahyang doa, tapi kita robah. Kanan yang di atas, kiri di bawah. Yang kanan yang biasa di atas, taruh di bawah, kiri yang di atas, oke? Are you ready? Oke. Sekarang normal dulu, yang biasa ya, jangan dulu dirubah. Saya mau uji aja, kebiasaan baru itu biasanya kaku. Oke, kita normal dulu ya. Mari kita sembahyang. Ya, jangan dirubah-rubah dulu. Oke, relax, lepas. Sekarang ganti kanan ke kiri, jari ibu ke kiri ke kanan. Oke, siap? Mari kita doa. Langsung. Gimana perasaan saudara? Kaku kan? Gak enak kan? Itulah saudaraku, mengubah satu kebiasaan baru. Sama-sama katakan, butuh proses, butuh konsisten, butuh fokus. Sekali lagi, untuk melakukan kebiasaan baru kita butuh 3 hal ini. Katakan sama-sama, butuh proses. Kalau gagal coba lagi enggak? Oke, lama-lama juga saudara terbiasa. Yang kedua, butuh konsisten. Gagal lakukan lagi. Banyak pembisnis saudaraku langsung gagal, karena apa? Gagal itu dia langsung pikir Tuhan gak mengasihi dia sehingga Tuhan gak berkati dia. Lakukan lagi. Dan butuh apa? Fokus. Saya akan berbicara kepada kita tentang kebiasaan baru di dalam pembapaan. Tadi saya dengar misi gereja ini adalah memaksimalkan seluruh domain. Ya, saya percaya saudara, Tuhan sudah memberikan 5 domain besar kepada kita. Dan harusnya kita akan multiply setiap domain-domain itu. Oke, saya tidak bahas itu. Mulailah kebiasaan baru mulai dari pola pikir baru. Katakan pola pikir baru. Dan mulai bertindak sekarang. Jadi pastikan Bapak Ibu saya akan membagikan 4 kebiasaan baru
bukan besok dilakukan, tapi mulai sekarang. Siap saudara? Karena ini pemimpin, jadi agak sedikit tegas ya, karena kalau jemaat biasa nggak ngerti. Saya mau kita akan baca saudaraku, ada 4 kebiasaan baru yang kita melakukan di dalam proses fathering atau fatherhood, the year of fatherhood. Ada satu habit, satu kebiasaan, para pemimpin KLC akan menjadi habits baru, kebiasaan baru di dalam perjalanan pembapaan. Proses pembapaan. Ya, nah apakah yang pertama? Mari kita lihat saudaraku slide berikut. Kita akan baca 1 Petrus 4 ayat 7. Saya akan banyak baca di 1 Petrus 4 sampai ayat-ayat berikutnya. Baik, dengan suara yang keras kita baca 3, 2, 1. Kesudahan kalau sesuatu sudah apa? Sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari kita perhatikan saudaraku, rangkaian kata jangan dibalik-balik. Banyak orang Kristen berdoa gak tenang. Dikejar utang baru berdoa. Dikejar maut, kematian baru berdoa. Dikejar anak diculik orang, kuntilanak ambil suami baru. Doanya itu tapi bukan tenang. Aduh Pak Pendeta tolong doa, aduh tapi hatiku gak tenang. Aduh tak jengkel sekali Pendeta tolong doa. Gimana mau berdoa? So now kembali lagi. Pertama dia bilang begini. Kesudahan itu artinya apa? Pada akhirnya. Bahwa kedatangan Tuhan jelas sekali Rasul Petrus ingatkan kembali. Pada akhirnya kesudahannya akan berakhir. Sudah dekat. Lalu dia bilang begini. Pada akhir zaman ini ada banyak orang-orang saudaraku gak bisa tenang. Makanya ayat ini berkata begini. Karena itu kuasailah dirimu. Kata ini bukan Tuhan yang mau menguasai engkau. Yang menguasai dirimu adalah yourself. Diri kita sendiri. Jadi kuasailah dirimu. Artinya saya dan saudara bisa menguasai diri. Ya contoh. Saudara punya uang gak banyak. Saudara mau pengeluaran begitu banyak. Kuasailah dirimu. Tetangga beli apa? Ya gak usah ikut-ikut. Kuasailah dirimu. Dan itu gak perlu tanya Roh Kudus. Roh Kudus, saya gak bisa lihat kalau handphone terbaru, iPhone. Oh Roh Kudus, tolong saya. Gak usah sibuk Roh Kudus. Roh Kudus kerjanya bukan urusan gitu-gitu. Tuhan suruh apa? Kuasailah dirimu. Lalu dan jadilah tenang. Titik. Koma. Berarti apa? Sebelum Anda berdoa, pertama Anda bisa kuasai dirimu. Lalu Anda bisa tenang. Lalu Anda bisa berdoa. Hari-hari ini banyak pemimpin orang Kristen gak bisa tenang dalam berdoa. Kenapa? Saya beri contoh. Bapak Ibu, sosial media bisa ada 2 pengertian, negatif dan positif. Di tangan siapa dia bisa jadi negatif, di tangan siapa bisa jadi positif. Di tangan siapa bisa merugikan, di tangan siapa bisa menguntungkan. Kalau saudara hidup bergantung semuanya kalau tidak bisa lihat sosial media, kayaknya itu ada yang kurang. Sehingga anak-anak sekarang bukan paling takut hantu. Tidak, mereka takut ke rumah mereka tidak ada wifi. Itu paling takut kuota habis. Itu anak-anak sekarang paling takut kuota habis. Ya, jadi orang lebih takut kalau tidak ada terkonek sama wifi. Nah saudara, akhirnya apa? Kita dengar berita, kita berdoa, bukan dasar kita begitu keintiman dengan Tuhan. Tapi dasar jiwa kita itu gak bisa kuasai karena kita baca berita, bla bla bla. Akhirnya berdoa berdoa bukan dari akibat ketenangan. Berdoa akibat dari ketidaktenang. Dan ayat ini berkata, bagaimana kita bisa berdoa kalau kita tidak tenang? Berapa banyak malam ini saudara, engkau berdoa tapi engkau tergesa-gesa. Ya udah store muka jumpa Tuhan. Karena mau pagi ini saya mau batibo, mau baju. Amin. Banyak penyakit akhir zaman namanya tergesa-gesa. Mau cepat-cepat. Tidak pernah tenang. Nah saudara, coba slide berikut saudaraku. Saya mau katakan begini. Kenapa dikatakan doa yang dahsyat? Yang pertama, ini kebiasaan pertama. Kita perlu shifting, kita harus rubah doa yang biasa-biasa kepada doa yang dahsyat. Ini kan kebiasaan baru. Kalau kebiasaan lama, saudara kalau berdoa itu kayak ada pergumulan baru berdoa. Padahal kalau kita mengerti kehidupan doa yang dahsyat,
Ada needs atau tidak needs, ada kebutuhan, tidak kebutuhan, ada apa. Nggak peduli, doa itu bukan urusan. Kalau penyakit baru berdoa, bukan. Tapi doa itu apa? Lihat. Saudara, Bapak rohani saya ajar begini. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi ibadah sejati ini seremonial aja, tapi yang sesungguhnya bukan. Sesungguhnya itu adalah diri kita. Ibadah sejati. Loh kalau ibadah sejati ada di rumah lalu dia menyembah Tuhan itu kan dahsyat. Nggak harus datang ke gereja. Jadi kita terhubung dengan sang kepala. Katakan terhubung dengan sang kepala. Lihat, orang banyak berdoa tapi tidak terhubung dengan kepala. Akhirnya apa saudaraku? Dia nggak pernah tahu apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Firman tidak ada. Orang yang berdoa yang mengalami kedahsyatan karena dia dikendalikan oleh firman. Makanya kita berdoa saudara itu berbeda. Saya sudah bilang saudaraku, saya dan istri anak sejak 2010 kami tidak lagi berdoa untuk kebutuhan kami. Apakah kami sudah melimpah? Enggak. Masih pas. Tapi saya membiasakan karena saya anak Tuhan, orang kaya yang paling terkaya di kota Batam, maka saya tidak mengemis datang kepada Tuhan. Mazmur 24, langit dan bumi Tuhan ciptakan. Makanya saya tulis buku ketiga, hidupmu tambang emas. Kalau Anda tahu hidupmu emas, maka saya percaya para wanita yang belum menikah, engkau tidak menjadi wanita murahan. Para pria yang belum menikah, engkau tidak jadi perjaka murahan. Para pengusaha, kalau engkau tahu bisnis akan diberkati Tuhan, bukan engkau melakukan korupsi suap dengan pemerintah dan stockholder lainnya. Kenapa? Karena kita nggak mengerti. Kita selalu terhubung dengan sang kepala. Apalagi waktu saya berdoa, ternyata kebiasaan saya itu nggak lagi berdoa meminta, mulai berkata-kata, bernubuat. Nubuat bukan gereja aliran tertentu, nubuat harus disampaikan seluruh anak Tuhan. Berkata-kata, kita para pengusaha harus bernubuat kepada karyawan. Jadi nubuat itu bukan harus datang ke gereja harus bernubuat, oh tidak. Saya mendapat sesuatu dari Tuhan, Bapak itu Tuhan akan persiapkan. Bapak itu harus percaya dengan apa yang ada dalam diri Bapak potensi. Oh iya ya. Oh pendeta saya cuma suruh saya banyak berdoa. Tapi Anda berkata aku percaya. Kenapa? Nubuatan. Doa kita harus ubah. Kita katakan tiap pagi, aku menerima kelimpahanmu, aku menerima berkatmu, aku menerima sukacitamu, aku menerima damai sejahtera. Maka kau akan berjalan sepanjang hari ini penuh dengan kelimpahan, damai sejahtera. Bukankah itu Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita hidup dalam firman, doa kita pasti kebiasaan doa saudara dahsyat. Makanya saya minta maaf, jangan kalau kita pimpin undang-undang Roh Kudus sudah ada. Mari kita angkat pujian ini, kayaknya lebih nendang, lebih ngangkat ngomong. Tuhan gak perlu ditarik-tarik dengan puji-pujian. Kalau memang Shekinah mau hadir, hadirat Allah ada. Itu karena para pelayan-pelayan Tuhan pemimpin, dia terkonek dengan sang kepala. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terkonek. Dan engkau bisa melihat rahasia-rahasia Bapa dibukakan. Dan saya bilang, wow, ada jemaat kami orang Chinese protes sama saya. Pak, Yesus bilang, mintalah, maka kamu akan diberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Kenapa Boksu bilang, Mai Kito berdoa jangan meminta. Ya mungkin saudara akan mewakili seperti jiwa baru itu ya. Dia baru 6 bulan percaya Yesus, dia dari Buddhis. Dan kita kadang-kala walaupun 6 bulan percaya Yesus tapi kita beragama Kristen. Dan kita juga sama. Kan ada Alkitab berkata, mintalah, ketuklah. Betul apa tidak? Betul. Ya kita harus tahu. Makanya belajar Alkitab harus tahu konteks sehingga siapa yang Yesus maksud itu. Bukan murid. Orang-orang yang Bosyanseng Yesua belum percaya Tuhan. Kamu mau tahu? Kalau kamu percaya Yesus, ayo. Mintalah, kalau firman itu ada dalam dirimu, coba. Aku mau uji kamu, coba kamu minta. Tuhan itu, Yahweh akan kasih. Sekarang saya mau tanya, anak saya yang saya besarkan dari kecil sampai besar. Nomor 2 ini udah 20 tahun, nanti 10 Juni. Yang tua udah 22 tahun, nanti 16 November.
Loh saya besar dari kecil sampai besarkan dia. Terus saya harus uji, Yafin, apakah engkau masih ragu sama papimu? Papi, coba kamu bilang apa aja. Papi buktikan, papi adalah papi yang terbaik. Apakah perlu buktikan begitu sama anak dari kecil sampai besar? Anak saya percaya papaku seorang pria bertanggung jawab. Papaku walaupun dia pendeta, dia berupaya anak-anaknya bisa sukses. Dia tetap mempercayai dengan hikmat Tuhan. Gak usah saya, nah kamu ragu lagi papamu. Anak kandung. Tapi kalau anak tiri gue perlu buktikan. Orang lain punya anak yang gak pernah hubungan intim dengan saya, pasti saya harus buktikan. Coba bilang kiri kanan, kamu anak asli Tuhan atau palsu? Coba bilang kiri kanan. Karena kalau yang palsu ya gitu, perlu dibuktikan. Tapi kalau anak Tuhan dengar baik malam ini, Anda diberi identitas, kepunyaan sorga, anak raja. Oh haleluya. Maka Tuhan gak perlu buktikan itu? No. Kita berjalan dalam pembuktian Tuhan itu. Gak perlu kita minta. Makanya change your mindset, ubah kebiasaan mindset saudara. Doa yang dahsyat bukan acara-acara besar. Keterhubungan dengan Kristus 24 hours, 24 jam. Ada alasan mau marah sama itu, nggak bisa marah, kenapa? Terhubung dengan sorga. Ada amin? Saudara mau praktek mulai malam ini? Apakah Pak Roy boleh nggak doa minta? Boleh. Tapi sekali minta, sudah. Emangnya Tuhan itu pongo? Raja pura-pura nggak Tuhan? So 3 tahun aja jangan-jangan pura-pura. Darah Yesus. Kita tidur aja, Mazmur berkata. Iya. Tuhan itu gak pernah tidur. Dia memberkati kita pada waktu tidur. Ada orang bilang, Pak, lu kalau tidur dia selingkuh, tidur di narkoba, masa Tuhan berkati? Kenapa kok gak pikiran begitu? Pengalaman sih Pak. Nah itu, kok kitanya pikir begitu. Saya mau bilang suami istri, Alkitab berkata ketika engkau tidur diberkati. Tapi ya itu tadi, suami istri bantal pelo di tengah. Tapi siapa duluan mati, ngapa kita ya? Tuhan, kalau cerai ini boleh gereja KLC. Tapi angkatlah salah satu Tuhan. Kalau boleh dia Tuhan. Dia lupa DP tua juga sama. Tuhan, cerai gak boleh. Tapi Tuhan kalau boleh angkat salah satu. Kalau bisa dia Tuhan. Itu bukan Tuhan berkati bro. Saya mau bilang, orang ngorok dalam Tuhan juga diberkati Tuhan. Siapa sih gak pernah ngorok? Monggoro. Saya pikir begini, orang Kristen monggoro itu diberkati Tuhan. Tapi ada, ya amin. Tapi ada juga monggoro, gak diberkati Tuhan. Mau tahu? Dia sakit hati kan, dia pembini. Dia tidur. Nah coba tanya kiri kanan, kamu monggoro itu yang kelas mana? Monggoro aja, orang kalau banyak bersyukur, doa itu bersyukur cuma begini. Malaikat datang, kirim berkat, dia belum terpikir, ceknya dibuka, pintu terbuka. Kenapa tidurnya ngorok sih? Tapi tidurnya ada kepahitan. Ya, pastikan malam ini enggak seperti itu. Lalu doa yang dahsyat apa? Kok kagum? Saudara, anak saya kagum sama papanya, anak saudara kagum. Saudara enggak bangga enggak? Anak-anakmu kagum apa enggak? Enggak usah dia minta, kita kasih. Kenapa? Kagum. Coba kalau anak yang selalu, Pak Dohidang, ya cuma Sarah, 100 kan, Sarah, ya taribe sekali. Tahu taribe itu orang Patetan kami itu. Taribe sekali cuma Sarah, iyalah. Nah itu kan orang Patetan gitu, iyalah cuma taribe sekali. Itu anak cemuci gitu, teramas di leher, itu orang tua. Tapi kalau anak kita sudah, Pak, are you okay today? Yes, wow. Papa ini luar biasa, Pak. Pak aku bantu, Pak. Aku buat kopi kesukaan Papa, Pak. Kopi ini aku racik, Pak, dari Torabika. Papanya bingung nih anak ini dia. Nyata pikir beli sepeda, mau beli sepeda ini. Nyata pikir beli handphone, jadi beli handphone. Kenapa? Dia kagum. Bapak Ibu datang kepada Tuhan, ketemu Tuhan. Tuhan. Orang Batak bilang, kemana lah Tuhan aku hidup ini Tuhan. Susahnya aku ya Tuhan. Ya Tuhan dia. Siapa sini berdoa ketemu Tuhan mukanya busuk sekali. Ya ampun.
Ku kagum, hormat Engkau dan saya ada di hadirat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Aku respect, kagum. Aku gak layak minta uang sekolah karena Engkau yang punya sorga ini. Aku hanya berkata kelimpahan dari seberang utara, timur, barat akan datang kepada orang-orang pilihan Allah. Saya gak perlu meminta-minta. Oke? Kebiasaan pertama. Saudara, langsung slide berikut. Saya temukan ada 5 doa yang luar biasa. Dari Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Nanti saudara baca saja karena masih muncul aja semua Pak. Ini saya ajar kepada jemaat sudah 7 tahun lalu. Bagaimana jemaat cara berdoa itu dahsyat. Saudara mau mengalami doa yang dahsyat? Kami tiada berhenti-henti kata Paulus untuk hei jemaat Kolose. Apa doa Paulus? Kami berdoa, kata meminta saya ganti berdoa supaya hei jemaat Kolose menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Doa yang pertama harusnya kita berdoa. Doa kita berkata, Tuhan, biarlah jemaat KLC, biarlah setiap orang mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apa? Mereka serupa Kristus. Kita hanya datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Tapi kita tidak pernah mengaku yang kita percayai, mendeklarasikan, memproklamirkan siapa diri kita. Tuhan, aku tahu Tuhan. Aku semakin mengetahui bahwa kehendak-Mu sempurna. Aku serupa dengan Kristus. Katakan amin. Lalu apa ayat ini bilang? Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik Tuhan. Oh, pandemik masih melanda, ekonomi lagi down, situasi ibadah tidak seleluasa, tapi kami katakan kami tetap berbuah, hidup kami harus berbuah. Kami tidak perlu situasi yang menekan kami. Tuhan pakai kami, pakai gereja-Mu tetap berbuah dalam masa pandemik. Amin. Tapi kalau pergumulan yang ada, boro-boro doa kayak gitu, pasti nggak begitu. Habis dengan pergumulan. Oke, kita cek and recheck saudaraku. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ada satu suami istri, istrinya orang Batak, suaminya orang Chinese. Dan mereka baru, jemaat baru di kami. Dan mereka dari kos-kosan, saudaraku. Mereka jualan bisnis cakwe. Tahu cakwe? Tuh di Batam tuh paling banyak itu kalau makan bubur tuh enak itu. Saya coba-coba mau makan bubur campur, cuma ada orang jual cakwe. Karena semua ya atau mata kita juga jadi susah kan. Jadi cakwe dia jual saudara cuma tinggal di ruko, di apa kamar kecil itu. Dia tanya saya, waktu saudaraku dia diberkati Tuhan, dia punya rumah. Wow, dalam masa pandemik loh, orang Batam jual rumah besar cuma 400 juta. Pada rumah besar, dia beli. Lalu saya diundang bersama istri dan anak makan. Pak Roy suka ikan kan, ini ikan segar Pak, kami makan. Di lantai 2 saya bilang, Pak, saya sudah mau pamit, tapi saya disuruh makan, adakah sesuatu something, apakah ulang tahun atau apa? Enggak Pak, ingin aja ajak Pak Roy makan. Baik, kalau demikian saya mau berdoa. Adakah permintaan Bapak mau saya doakan? Dia langsung bilang begini, ada. Istrinya bilang, iya Pak. Mereka punya 2 anak loh, saya tanya begini, apa pokok doa? Dia bilang ini poin yang ketiga. Pak Roy, namanya Pak Atiam. Ya, Pak Roy, aku mau lebih mengenal Tuhan yang benar. Bapak enggak mau berdoa supaya buka cabang di mana-mana itu cakwe? Enggak. Bapak enggak mau berdoa supaya tambah lagi rumah jadi 2, kan 2 anak baru rumah 1? Enggak. Aku cuma minta Pak, Bapak penatua doakan saya untuk saya mengenal Allah yang benar. Keren enggak doanya? Coba saudara datang ketemu Pak Febri. Pak Febri tanya, apa yang kau mau aku doakan? Rumah kasih banyak kita. Kintal kalau boleh seluruh Bitung kita ambil kuah. Cabang di mana-mana dari Sakrat sampai Pateten, Dorbolaan, nanti nombala. Tapi enggak pernah, Pak Pendeta, tolong bantu doa saya. Apa yang saya mau doa? Saya butuh pengenalan Tuhan yang benar, Filipi 3:10. Yang ku kehendaki mengenal Dia yang benar. Bilang kiri kanan, keren doa kayak gini.
Makanya ubah kebiasaannya Bapak Ibu ya. Ya, saya mau bilang, Pak Roy nggak pernah doa pergumulan dari 2010, memang enggak. Tapi saya mau tanya, Pak Roy dijawab Tuhan enggak? Terlalu banyak jawaban Tuhan. Mazmur Daud bilang begini, tak terukur, tiada terukur kasih setiamu Tuhan, terlalu banyak. Terlalu banyak, amin. Makanya orang Kristen nggak bisa melihat terlalu banyak berkat itu, makanya dia mengemis. Kalau kita tahu kehidupan doa yang dahsyat, terlalu banyak Tuhan berkati kita, maka doa kita akan berubah. Kita hanya kagum, kita bersyukur, kita berdoa supaya saya mengalami pengenalan Allah yang benar, ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Waktu pencobaan datang jangan ditengking. Waktu pandemi datang jangan ditengking. Waktu anak sakit jangan ditengking. Katakan Tuhan mau pakai lewat sakit ini untuk mendatangkan kemuliaan. Ada masalah langsung Tuhan. Jauhkan masalah ini. Krisis itu normal, setuju? Karena krisis adalah tanda untuk kita bertumbuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi doa yang keempat menurut Kolose, doa yang dahsyat ini, kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi enggak kepo gitu ketika ada masalah. Tuhan Yesus, pergumulan saya besar sekali. Pak, enggak kuat lagi. Mau cerai kita. Doa yang dahsyat begini, Tuhan. Aku tahu bisnis itu mengalami marit lah. Pokoknya nungging alias tiarap ini. Tapi aku mengatakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Ia memberi kekuatan kepadaku. Ubah cara doamu ketika ada masalah. Jangan Tuhan. Tuhan, yang lagu itu. Tertindih dengan beban berat. Ya, saudara, ubah cara doa. Engkau mulai katakan Tuhan. Aku dipersiapkan Tuhan. Jadi ya, buat saya ya pendeta pun digoncang seperti itu. Tapi ya saya karena sudah belajar. Makanya ketika suami istri telepon saya, mau cerai mereka, sudah sampai kepada level di pengadilan, mau kirim ke pengadilan. Lalu karena masa pandemi, saya harus temani keponakan saya masuk Elizabeth, bukan karena COVID ya. Sekarang sudah di sini. Dan saya harus jemput istri, waktu begitu mepet kami datang. Cuma di mobil saya bilang sama istri, saya pegang tangan, saya bilang, Mi, kita datang bukan jadi pendakwa. Kita hanya melihat ini keluarga sedang dipersiapkan Tuhan. Mereka menjadi lighthouse, jadi mercusuar bagi pernikahan-pernikahan. Coba, cara doanya sebelum doa sudah pikiran begitu. Kok mulai satu bercerita, istrinya orang merah. Belum banyak ngerti. Dominan, ini Pak dia, suaminya benar-benar warna sabar, tekun. Kayaknya udah dia yang merdeka, kita mati. Jadi dia tuh berol, kita tuh musuh. Kalau dia laki kasih rupa tuh ayam yang kena air gitu kesian. Iya Pak, itu saya Pak. Iya. Di awan-awan. Ada nggak ibu-ibu kayak begitu di sini? Nggak ada, maksudnya nggak mau ngaku gitu. Tapi saya melihat ketika kami tidak ada alasan doa-doa seperti itu, tapi doa melihat ini pernikahan dipakai Tuhan. Kami cuma mendengar. Saya mendengar, saya sampaikan pada suami istri, saya ada istri saya. Haknya mereka bertanya, mereka yang jawab. Haknya mereka berdua, saya suruh rekonsiliasi, saling berlutut, minta maaf, nangis, luar biasa. Dan akhirnya mereka sekarang, ini orang ada saudaraku. Yang satu kebiasaan mogek mobil, satu belum serinya belum terbaru, sudah beli lagi, belum lagi, sudah beli lagi. Dan masing-masing punya power. Ibu ini orang kaya Batam, punya anak jadi punya usaha banyak. Tapi saudara mau cerai. Karena suaminya itu kalau pulang sudah nggak mau ngobrol sama mama itu. Hati-hati loh bapak-bapak. Kalau Anda nggak biasa lagi ngobrol, dating, dating, pacaran lagi, ya. Jadi kalau suami istri itu, saudara perlu jatuh cinta lagi. Karena cinta awal kita kan jatuh, ya kan? Tak guling-guling dia. Makanya setelah menikah punya 7 mesin, 2 mesin anak turun, bangun cintanya. Nah, yang terguling-guling itu setelah lucur di Dodik atau di mana, di Lembe, dorbolaan, ambil.
Mari kita bangun cinta. Teng. Tato kita tangan. Ya. Belum menikah namanya jatuh cinta. Tapi setelah menikah punya anak dan terus apa namanya? Bangun cinta. Tapi coba cek, jujur saudaraku. Kasmaran akan hilang ketika suami istri pernikahannya di atas 5 tahun. Enggak lagi tuh suami hargai istri mulai. Cepat. Mas, lama sekali. Kasihan. Saya dengan istri saya ke Colorado, Amerika sebelum COVID. Jadi ada orang Manado, saudaraku. Sudah puluhan tahun di Amerika. Bagi saya ya palinglah ya Manadonya sudah kurang-kurang. Jadi bertamulah saya ke mereka. Oh iya Pak Pendeta, ayo mari. Iya. Kong karena salju dingin, itu DP mai tua badudu bagi PGP gitu, sempit-sempit dengan suaminya. Terus suaminya dorong lagi. Kita dia mai tua ada melihat pemandangan gitu, tapi kan gak enak kan namanya tamu kan. Ya kita lihat-lihat, tiba-tiba suaminya bilang, kesana lagi, masih sopan suaminya. Kesana lagi istrinya. Dia lupa saking asik-asik, dia sebagai GP lagi DP suami. Pasti DP suami, kesana kok ini dia. Wah di depan pendeta saudaraku. Saya bilang, ternyata sudah puluhan tahun di Amerika masih tahu lagi. Kesana kok ngana dia, cigi bang anak. Aduh. Ternyata orang Siau dia, oke. Yang terakhir, jadi coba katakan sama-sama doa pertama apa? Mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, 1, 2, 3. Apa? Serupa Kristus. Oke, yang kedua, hidup berbuah. Dengan kata lain berbuat tuh hidup kita tuh jadi pengubah. Nggak peduli COVID kita tetap menginjil. Saya puji Tuhan jemaat kami lagi COVID melanda Batam, saudaraku baptis orang, baptis selam maksudnya. Tiap minggu baptis, 2 minggu baptis. Wah di mana-mana saya nggak pernah baptis karena ada pengawas area yang membaptis. Di tengah-tengah krisis tetap berbuah. Bukan begini gimana mau melayani Pak Pendeta kan lagi COVID. Ya, dan lihat. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar. Saudara nanti PowerPoint ini dipakai aja. Coba saudara biasakan ganti doa seperti itu. Dan lihat, baru dia bilang menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan terakhir coba lihat ayat ini. Kita baca sama-sama ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk dapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan. Apa yang terakhir doa yang dahsyat itu? Mengucap syukur, Pak. Dalam situasi respon apapun, ya udah bersyukur. Ini yang kurang kita, saudara. Oke, saudara praktek, saudaraku, amin. Kita mau praktek ya. Jadi saya mengajar kepada jemaat ketika ini praktisnya gini. Bapak, bukakan mataku melihat bahwa kehendak Tuhan sempurna atas hidupku. Aku tuh serupa Kristus. Langsung berbeda cara pandang. Aku serupa Kristus. Wow, bukan serupa dunia. Bukan serupa penyakit. Bukan serupa keuangan. Bukan serupa pergumulan. Serupa Kristus. Masa serupa Kristus gak ada uang, gak diberkati Tuhan? Kita enggak. Serupa Kristusnya buang ke belakang. Tuhan, aku gak ada uang. Kita membawa perbuatan doa itu kita pikir itu adalah jawaban Tuhan atau itulah harusnya kita berkata Tuhan, aku anakmu, aku serupa Kristus. Hidupku tetap berbuah di tengah-tengah situasi ini. Pakai kami Tuhan, bukan goncangan membuat kami tidak menginjil, melayani orang. Tuhan di dalam proses seperti ini aku mau berkata, aku mau mengalami pengenalan Engkau yang benar. Engkau lebih, pengenalan Tuhan lebih daripada pengenalan aku kenal bisnis, aku kenal situasi. Engkau lebih. Dan dalam situasi seperti pandemi ini, beri kami kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan saya mau katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shesheni, Mauleate Godang. Terima kasih banyak Tuhan. Doa yang seperti itu. Katakan amin. Oke, yang kedua, kebiasaan yang kedua. Kita baca ayat 8-9. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, kebiasaan baru kedua tadi kan doa yang dahsyat. Katakan doa yang dahsyat. Sekarang
Kehidupan yang saling mengasihi. Katakan sama-sama. Nah, jujur di akhir zaman ini ketawaran itu sudah melanda. Nah, saya cuma mau mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, perhatikan kata ini. Saya suka belajar pengertian dari histori. Ya lihat. Dia berkata begini. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa maksud itu? Apakah saudara-saudara berselingkuh, istrinya berkata enggak apa biar kamu selingkuh karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Oh, senang sekali dia. Apakah saudara, oh enggak apa Pak, enggak apa ya daripada dia pindah gereja, biar dia kurang ajar. Ya pokoknya kayak gitu. Bukan. Kasih menutupi banyak sekali dosa, bukan. Mari kita lihat makna teoritisnya. Coba. Nah, saudara, Petrus ini adalah seorang Yahudi yang luar biasa. Kitab Petrus itu adalah dasar Yahudi rabbinik, sangat sekali keyahudian. Nah, saudara perhatikan saudaraku. Saya mau mengangkat kisah yang kenapa ayat ini berkata, sebab kasih menutupi, kata menutupi. Kata menutupi ini saudara, orang Israel, mereka kalau berdosa, maka mereka harus sembelih, mati dibayar mati. Domba itu mereka akan sembelih. Dan sebelum sembelih itu, maka tangannya, lihat gambar itu. Lihat ini namanya mereka menutupi di kepala binatang itu atau kerbau atau domba. Tujuannya dosa-dosa itu, lihat Imamat 4 ayat 29. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih. Jadi pertama dulu ditutupi kepalanya dengan tangan. Tujuannya supaya dosa-dosa saya di tangan ini dialirkan di kepala binatang. Lalu saudaraku disembelih, dipotong. Korban itu di tempat korban bakaran dipotong. Nah, saudara perhatikan, itulah maksudnya saudaraku kata menutupi. Kenapa? Dosa harus ditutupi. Lewat apa? Korban binatang. Nah, kata menutupi sebenarnya itu adalah kata di mana Tuhan Yesus sudah menjadi domba Paskah. Kita lagi beberapa minggu kita akan merayakan Pesak atau Paskah. Tapi Paskah kita bukan orang Yahudi, Paskah kita Yesus ya. Jadi Paskah, maka domba Paskah itu adalah Yesus. Dia sudah menutupi semua dosa. Pada waktu saudara saya sudah menutupi saudaraku, jadi maka saudaraku kan saya tidak melihat anak saya dosa lagi loh. Karena saya sudah ditutupi oleh penghapusan dosa oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya. Maka yang saya lihat dia bukan dosa. Saya lihat itu kasih. Saya tidak lihat Pak Ardi dosa, saya lihat kasih. Saya tidak lihat Ibu Santi dosa. Kasih. Menutupi karena ada selaput yang menutupi saya. Sehingga saya nggak bisa lihat Pak Novel dengan kehidupan kekurangannya. Ada kasih. Katakan amin. Dan sampai detik ini Tuhan tidak melihat Anda diangkat itu. Tuhan tetap melihat Anda walaupun jatuh dalam dosa. Kasih itu. Kenapa? Makanya tadi Tadi sudah dibaca ayatnya. Diperhadapkan dengan wajahnya. Wow. Saya membayangin saudaraku. Betapa naif, egois saya kalau Allah sendiri tidak memandang saya sebagai pendosa. Lalu saya mau ukur istri saya karena dia nggak senyum saya pulang kantor. Gimana senyum-senyum begitu? Walaupun dia nggak senyum, saya melihat ada Kristus karena kasih menutupi. Amin. Anak saudara nakal, bandel, sebut saja apa namanya. Tapi ada seorang Bapa yang dengan kasih menerima terus. Saya percaya kasih itulah yang membuat dia kembali. Ada jemaat saudara jatuh dalam dosa. Dia dipermalukan oleh kelompok tertentu. Banyak ahli Taurat di gereja hari-hari ini. Banyak orang-orang Farisi yang tetap berdoa tapi menghakimi jalan terus. Ada seseorang yang tidak terlalu terkenal di panggung. Tapi dia mau hidupi kebiasaan baru yang kedua. Yaitu kehidupan saling mengasihi. Dia datang kepada orang yang ditolak, yang diremehkan, direndahkan, digeser, dikelompokkan, diapain. Dia tidak melihat kejatuhan, selingkuhnya atau kejatuhan. Dia melihat kasih. Dan orang itu disembuhkan karena penerimaan kasih itu. Katakan amin. Makanya
Ayat ini bilang apa? Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, persoalannya saudara, selaput saudara itu lihat apa? Ya, amin. Saudara lihat ayat berikut. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal. Saudara sudah mengenal Tuhan kan? Dan telah percaya, kata telah, perhatikan bahasa Indonesia, telah, sudah. Jadi jangan minta kasih itu sudah ada. Setuju, katakan amin. Kita nggak perlu, Tuhan beri saya kasih supaya saya bisa mengampuni suami. No, Tuhan katakan kasihku yang ada padamu. Aktifkan kasih itu. Engkau tidak perlu minta karena kasih sudah ada. Tapi penghalang kasih itu dimanifestasikan. 3 kata, ego. Dan ada mencampur baur dengan segala bahasa rohani, bahasa Tuhan. Aku belum damai sejahtera, mau mengampuni dia. Betul, aku tanya Roh Kudus. Roh Kudus bilang, jangan dulu. Berapa lama Roh Kudus? 1 tahun. Itu bukan Roh Kudus. Terlalu rohani. Terlalu supranatural, tapi tidak natural. Down to earth lah, hidup kita harus mendarat lah. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Lucu. Allah adalah kasih adalah Allah. Saya di dalam Allah yang adalah kasih. Terus saya berdoa begini, give me, Tuhan berikan saya kasih. Tuhan bilang kamu tidak perlu minta kasih, Roy. Aktifkan kasih itu kepada orang lain. Tapi Tuhan ini sakit, dia merendahkan saya, dia memfitnah saya, dia mempermalukan saya. Dan Tuhan katakan, kasih, karena kasih adalah korban. Bukan kasihan. Lihat itu tadi dipersembahkan. Mati loh. Dan Yesus adalah domba itu. Yang sudah disembelih. Harusnya saudaraku kita lihat Roma 5 ayat 8. Mari baca sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika apa Bapak Ibu? Mari kita buang tuntutan-tuntutan. Love is no expectation. Kasih bukan tuntutan. Saya akan mengasihi istri saya satu arah. Tapi dia nggak mengasihi saya nggak mau tahu. Karena saya sudah dikasihi oleh Yesus. Saya mengasihi istri saya habis-habisan. Bukan sayanya tapi kasih Yesus itu yang ada dalam saya. Saya nggak ada alasan untuk mempertahankan kasih itu. Karena ego saya sudah mati. Kalau ego belum mati saudaraku, maka kasih itu gak bisa. Engkau bukan jadi pria penyembuh, wanita penyembuh. Pasti perongrong, peruntu, penjatuh. Kenapa? Tuhan tidak suruh pipa saluran air yang kita dapat ini. Gak perlu bertenaga pipa itu. No. Diam aja nanti salurkan. Amin. Ketika orang saudaraku mempermalukan saya di sosial media, bla 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 bla. Oh rasanya marah dan semua para leader telepon Pak Roy, saya mau jebloskan di penjara. Oh tidak, kenapa? Loh inilah bukti kasih. Masihkah kita punya ruang kegagalan buat orang yang sudah kurang aja brengsek sontoloyo itu? Kalau kita nggak punya ruang kegagalan, berarti Anda bicara kasih. Bukan itu. Amin. Praktek paling dahsyat itu adalah suami istri. Ketika kita masih berdosa, ketika istri masih cerewet, ketika suami masih selingkuh, ketika dia masih kurang ngajar, apapun alasan saudara, kasih tidak ada without, tidak ada tapi, tidak ada tanpa. Kasih satu arah, katakan kasih satu arah. Ya, saya ngomong gini karena saya praktek. Berapa banyak kita menuntut, pelayanan menuntut pindah-pindah gereja karena tidak puas menuntut. Akhirnya kecewa. Suami menuntut istri, istri menuntut suami, anak-anak menuntut orang tua menuntut anak-anak, pelayan Tuhan saling menuntut, departemen menuntut ini satu staf menuntut ini. Selama kita menuntut, Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan kepentingan segala macam jahat di situ. Ingat sekali lagi, Allah adalah kasih. Ketika saya percaya Yesus, kasih ada di mana? Di saya. Ketika saya menemukan musuh saya, itulah korban. Saya harus mati ego saya. Supaya dia disembuhkan dan dia terlepas dari ikatan-ikatan kepahitan yang menjadi stronghold itu. Amin, Bapak Ibu.
Oke, saya simpulkan yang kedua ini adalah begini, saudara. Lihat. Kehidupan saling mengasihi itu pertama, sadarlah kita, identitas kita itu Allah sudah ada dalam hidup kita. Jadi kasih itu bukan bentuk sekedar perbuatan. Katanya Pak, Bapak punya kasih, ayo saya pinjam uang, kasih dong. Saya ajar jemaat, saya nggak mau. Jangan datang ke Komsel, pura-pura pinjam uang, pindah lagi Komsel, pinjam uang, pindah lagi. Maka menggenapi serigala-serigala itu. Baru pakai ayat lagi. Kan kasih, bukan itu. Justru kalau ngana tahu kasih, ngana malu minta pinjam uang. Tapi kalau Anda nggak mengenal kasih, makanya Anda menafsu. Jadi lihat, Allah adalah kasih. Katakan Allah adalah kasih. Benih kasih, identitas Allah itu sudah ada di kita. Berarti kita praktek aja Bapak Ibu di keluarga, komunitas. Waduh, saya mau motivasi seluruh jemaat KLC dan semua jemaat yang hadir. Ayo, di hari-hari akhir zaman ini kasih ini semakin tawar. Saya dan saudara ada mewarnai dengan kebiasaan baru. Saling mengasihi. Amin. Iya, bikin semangat dulu, tepuk tangan dulu. Waduh. Suara saya agak serak-serak ya. Nah sekarang lihat. Yang pertama tadi apa kebiasaan baru? Doa, kehidupan doa yang dahsyat. Yang kedua, kehidupan yang saling mengasihi. Jadi ini kita mau praktek, nanti saya akan terangkan di mana kita praktek. Lihat ayat 10 dan 11, kita baca sama-sama 1, 2, next. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terus baca jika aku orang yang jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang terus bisa kebaca nggak? Tulisannya agak kecil ya. Oke. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Apa kebiasaan baru yang ketiga? Ya, next. Kebiasaan baru ketika tadi kehidupan doa yang dahsyat, kehidupan yang saling mengasihi. Yang ketiga, katakan sama-sama, kehidupan yang saling membangun. 1, 2, 3. Oh, hari-hari ini jarang sekali apalagi itu orang-orang Manado. Mau puji-puji dia nanti makan puji dia. Oh, darah Yesus. Mari, saya mau kita belajar. Encourage. Jadilah pribadi yang selalu membangun. Yesus selalu membangun. Yesus tidak bilang pelacur itu dia pendosa. Selalu membangun. Saya mau tim PW, Anda biasakan ada selesai yang melayani, apresiasi. Aku diberkati. Terus jangan yang dipuji itu, oh segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Enggak tahu lagi dong kurang tadi, satu lagi. Ngapain? Enggak usah kalau kita sudah dimuridkan, area-area itu udah sembuh. Ya orang puji kita ya sia-sia nih, terima kasih. Tapi enggak usah GR, langsung jalan enggak mendarat karena dipuji. Kolose 3:23 apapun yang kita perbuat untuk. Jadi orang dalam proses pembapaan itu ngerti. Kalau enggak ya memang sih. Jadi saya mau bilang begini. Tuhan mau ajar. Ayo di dalam pembapaan saya harus memberi. Karena Bapa memberi identitas kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasih. Dia membangun Yesus. Boleh enggak bapak-bapak memuji anakmu? Papa bangga kamu. Terus bilang dengan wajah bagus. Papa bangga kamu, jangan. Papa bangga sih kamu. Aduh kesini. Itu orang Madidir Paceda itu. Jadi saudara, ibu-ibu coba bilanglah sama Pak Tua kan. Pak, aku bangga sama kamu. Ya ibu-ibu, kasihan. Bapak-bapak dengarlah jeritan ibu-ibu. Saking penderitaan itu begitu dalam dan dalam. Ibu-ibu senang gak kalau bapak-bapak berkata begini, Ma, aku tuh bangga sama kamu, aku kagum sama kamu. Senang gak ibu-ibu? Ya gak mengaku pura-pura lagi. Dia bilang pada laki.
Ya, saya bukan tipe orang suka memuji, saya memang karakternya begitu. Tapi ketika saya belajar pemuritan, saya belajar memuji. Walaupun beratnya minta ampun, karena nggak kebiasaan. Nah, jadi ayo dalam proses pemuritan pembapaan, kenapa hal yang baik kita lihat? Kata-kata menyembuhkan, menguatkan. Ada aser, saya diberkati loh. Aser-aser jangan cuma begini, shalom, shalom. Agak kreatif lah ya. Berkata, hari ini ibu saya melihat kemuliaan Tuhan dalam diri ibu. Oh masa, aduh. Dia langsung, nanya duit kacili kok kita mau kasih pangan. Ya biarin aja ibu itu mau tersanya atau apa. Udah memang kita tulus bilang. Apa salahnya bapak ibu? Cuma aset selalu shalom ganti. Pak, doa bapak dijawab Tuhan hari ini. Oh iya, iya. Langsung jantung. Karena apa dengar orang ngomong begitu. Ayo kita mau biasakan. Orang tua bilang sama anak-anak, Pak. Nah aku bangga, papa bangga sama kamu. Nak. Pernah gak orang tua bilang sama anak bangga? Itu kan gak ngaku kan. Ya. Ya, saya bilang, saya apresiasi. Anak saya gak pernah juara 1. Yavin pernah ya. Kelas berapa itu SD? Habis kelas 2 ya. Habis itu gak pernah juara-juara. Terus selalu anak saya begini. Setiap kali dia terima rapor paling juaranya best of karakter. Best of Bible. Iya anak pendeta karakter Bible. Dua itu. Tapi gak pernah juara 1 kayak best of matematika apa. Setiap kali itu paling juaranya enggak. Paling rankingnya ke 7 ke 10. Anak saya sampai tahu. Papi. Bersyukur ya papi. Kenapa sayang? Kita kan udah dipengaruhi pandangan kakak kalian. Iya. Putri, anak saya ketiga Ivana. Putri nilainya biasa. Kan papi ajarkan bersyukur. Iya. Ulang lagi. Dia kakaknya tiap tahun. Papi kan bersyukur ya papi. Kita gak juara. Iya. Sampai saya bilang aduh mami ya mami. Aduh kalau kita tapi mama sekeletuk-keletuk pala-pala. Tetap saya bangga. Nah iya papi bangga. Kurang apa lagi udah ajar pola asuh apalah pendamping. Tapi memang begitu. Terus mau apa anak saudara? Ternyata kecerdasan mereka ada di lain. Yang orang lain cuma berpikir pintar itu kalau akademik matematika 7. Hati-hati loh anak saudara dari kelas 1 sampai kelas 7 juara 1 terus. Karena survei membuktikan pengusaha-pengusaha sukses bukan juara 1 sampai juara. Tapi yang pamalawang, tapi suka bolos, tapi bangun hubungan, network. Ya kan? Kita ya suka bolos memang setia belajar. Saya SMP Gerian tuh di sana. Tuh teman-teman sudah lompat jendela mau arah ke rumah. Bukan sana ya. Saya nggak tergoda mau keluar. Kadang-kadang tergoda juga kalau pelajaran PKK. Kesenian, ini untuk menyanyi, ya udah. Tapi suka. Ya tapi ya sumber usaha di SMA negeri paling ranking 5. Gak pernah mau saingan yang tuh orang-orang yang top-top itu. Ya sudah. Mama saya bilang begini. Belajar keluarga mama itu sekolah tinggi-tinggi. Harus belajar. Sudah ma. Tapi gak sampai juara. Bangun subuh jam berapa? Jam 5. Bangun jam 4. Kita bangun jam 3 tono kaki diloyang. Mami bilang. So minus apa safarfon apa tuh? Obat apa itu? Ya juga juara 1 saudaraku. Tapi ya saya bersyukurlah teman saya juara-juara 1 itu kayaknya saya 25 negara sudah keliling. Mereka baru sekitar Singapura doang. Jadi Bapak Ibu kalau anak saudara gak juara bilang hore. Ini muka gak percaya. Di Alkitab anak kurang ajar si bungsu. Waktu pulang kere papanya bilang pesta. Betul gak? Gak baca Alkitab makanya saudaraku. Ngana papa masih hidup ngana bagi itu budel ngana temu telan anteru pengana. Itu bapak orang Bitung. Bilang kiri kanan saya kenal orangnya. Iya yang ketawa pengalaman ya. Yang diam-diam pelaku utama saudaraku ya. Oke muncul aja semua ya. Jadi ayo kita saling membangun Bapak Ibu. Kita miskin dalam mengapresiasi. Harus praise, apresiasi. Ya, kami kepemimpinan 3 orang, tipe saya agak kurang.
Tapi saya belajar 7 tahun ini untuk belajar mengapresiasi. Cleaning service lewat saudaraku, dia lagi dia tahan saya. Iya Pak, saya bilang begini, makasih ya sudah ngapel. Aku lewat sini, ya enggak apa-apa. Makasih, kau dulu. Mau cepat saya. Security berani lama buka palang itu, titik. Masih mau kerja sini atau semua pindah? Sudah lama bertobat ke lamaring kambu, saya dia anak saya ini. Nah kan pandemi kan palang ini. Jadi waktu saya masuk saya udah klakson, kok security 2 di parkiran sana mereka ada lihat video sambil ketawa YouTube. Saya bilang ya Vin tolong buka pintu aja. Saya nggak tahu, saya pikir mereka cek semua di lantai berapa. Pas buka gerbang saudaraku, buka gerbang itu saya sudah lama bertobat nggak marah. Security. Pas buka gerbang anak saya langsung naik ke lantai 2. Saya pas belok saya kaget 2 orang. Dan tiba-tiba 2 orang langsung berdiri. Dia sebegini. Yang lucu yang satu. Waduh. Saya pendeta harus banyak bertobat. Padahal saya udah lama sembuh area-area itu. Itu spontan kayak. Pertama kan di belakang sudah titit. Aduh saya begini sabar. Aduh adik-adik tolong cepat. Pas buka pintu pas masuk. Lagi kesel-kesel masuk. Zek, 2 orang dengan handphone. Dan langsung berdiri. Satu begini. Saya belum sempat parkir lepas mobil begini. Masih mau di sini? Masih begini terus. Udah saya marah kan. Saya naik ke atas. Nah itulah kalau hamba Tuhan marah itu boleh tapi jangan lewat berapa menit. Matahari belum terbenam pelepasan. Saya 2 menit jujur. Pas naik tangga ke atas saudaraku. Roh Kudus bicara. Berdamai. Balik. Minta maaf sama security itu. Saya turun saudaraku. Enak sekali jadi pegawai gereja ya. Di perusahaan gue pecat kamu. Saya bilang begini, Pak Sinaga, Darius. Saya tadi masuk, saya karena nggak tahu kalian ada nonton ini, tahu aturan SOP security? Ya Pak, kami minta maaf. Ya tapi tadi saya marah sekali. Saya minta maaf. Ya Pak, sama-sama lah Pak, ya Pak. Udah, terobati. Itulah saya bilang sepanjang sejarah saya nggak pernah marah, tapi hari itu marah sekali. Pendeta boleh marah nggak? Yang mau ngaku pendeta-pendeta sini. Biar coba pendeta orang Batam, sekali marah. Saya belajar, ketika kita sadar Kristus ada dalam hidup kita, beda. Baru apresiasi. Saya beli martabak kasih ke mereka kalau jaga malam. Saya bawa makanan kasih security, saya kasih. Saudara mau gak kita mau praktek saling membangun? Coba suami istri jangan nuntut. Pak aku suka loh Pak, semakin jidat Bapak semakin kelihatan. Keren Pak. Suami juga begitu mah. Biar godek ke sana ke sini tapi rumah tuh pedenya mama itu mantap sekali. Mah aku bangga. Udah jangan buffet tuh kekurangan lalu apa semua. Saudara siap kagum? Coba ada suami istri duduk dekat, bisa angkat tangan? Oke, coba suami lo begini. Aku bangga sama kamu. Ya. Anak-anak kepada orang tua. Dan ini harus kita bangun kebiasaan baru. Amin. Ada murid gagal. Ayo apresiasi. Jadilah pribadi yang encourage. Selalu mengencourage, selalu membangun. Ya saya tahu warna-warna seperti apa. Kalau salah itu pasti hakimi di pikiran. Gak ngomong tapi ini kurang ajar kayak masih hidup lagi dia kayak gitu. Kalau dijeblos saja baptis 7 kali. Daripada ngomong-ngomong dosa. Katakan kamu luar biasa. Tapi Pak saya sering gagal. Tuhan sedang persiapkan kamu tuh luar biasa. Lama-lama dia sadar sendiri gak perlu. Tuhan tolong jamah istri saya. Jamah suami saya. Tapi hari-hari ini kayak gitu dia Pak. Model kayak gini. Ubah. Shifting. Bergeser. Punya kebiasaan baru. Saling. Ya terakhir saudara kita baca. Ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api. Siksaan yang datang kepadamu sebagai apa? Ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Oh Pak, roh bisnis saya turun. Oh Pak, mati kita sudah. Pak, aduh Pak, tiba-tiba dokter bilang saya kanker. Oh Pak, habis sudah harapan saya. Ayat berikut. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Apa kebiasaan yang keempat? Kehidupan yang siap menghadapi ujian dan tantangan. Sama-sama katakan, kehidupan yang siap menghadapi ujian dan tantangan. Katakan amin. Pemuritan itu akan kelihatan murid itu ketika dia harus menghadapi tantangan dan ujian. Ada amin? Makanya tadi saya bilang, jangan ditengking. Coba lihat, baca itu indikatornya. Cara pandang kita itu berbeda Bapak Ibu. Waktu melihat masalah, paradigma kita, sikap hati kita, respon kita tuh, tindakan kita tuh berbeda. Enggak lagi seperti waduh Tuhan, pencobaan apa lagi ini Tuhan. Enggak habis-habis Tuhan, bertubi-tubi Tuhan. Tuhan, di mana janjimu? Lihat. Kalau kita tahu ada gelombang yang kita naik level, saudaraku. Kita harus izinkan. Kalau saudara bermasalah selalu marah orang lain, cek aja. Ada area ini saya harus sembuh Tuhan. Persoalannya bukan di salah istri. Persoalannya bukan salah suami, bukan pendeta. Persoalannya di respon saya yang gak benar. Sikap hati saya yang gak Apa kurang Yesus totally 12 murid tapi masih ada Yudas kayak gitu. Bukan di cara Tuhannya, Tuhan sudah all out. Tuhan bukan tidak memberkati Bapak Ibu, tapi masalah sikap hati. Saudara memberi kepada Tuhan hitung-hitung. Saya ajar anak saya dari kecil, mereka kasih persembahan yang terbaik. Kasih, bukan banyak uang, kasih 50.000. Karena di kega kami itu amplop. Jadi tidak pernah jalan persembahan itu, anak sekolah minggu itu dikasih begitu-begitu. Karena kami mendidik anak-anak itu harus tahu memberi yang terbaik. Nah kasih, anak saya perempuan lagi, papi kebesaran papi 50.000. Teman-teman Ivana lihat mereka cuma 5.000. Ya gak apa sayang, itu pengertian mereka. Tapi kamu tuh orang kayanya Tuhan. Beri yang terbaik sama Tuhan. Bapak Ibu praktek anak-anak Bapak Ibu. Coba cek siapa guru sekolah minggu. Lihat persembahan. Kasih yang koin-koin. Oh ada 2.000 sota robek lagi. Kong cium bobo tibo-tibo. Anyar ikan. Janganlah kasih persembahan saudaraku. Uang anyar semua, kalau bisa rapi, bersih, ya masih bagus lah. Saudara mau suka memberi? Memang susah ya saudaraku ya. Saudara mau diberkati? Iya. Latih dari mulai anak-anak kita memberi yang terbaik dan mulai kita. Oke, apalagi upgrade the next level. Jadi ada tantangan, itu ada kesempatan Tuhan mau pakai hidup saya. Jadi bukan mati sudah Pak Roy, musibah ini terjadi. No, pendeta rekan saya itu kanker, getah bening. Waktu saya temani dia 10 hari di Singapura, mau makan sudah susah, jangan makan, harus mau taruh air setetes itu dia harus butuh begini, teriak karena bengkaknya udah di dalam. Dan hampir lewat waktu kemo keberapa itu. Karena dia sudah menggigil, sudah gak sadar saudaraku. Miracle terjadi, mujizat terjadi. Saya waktu itu top boomingnya lagu. Satu-satunya yang ku andalkan. Sebab Tuhan memberkati. Saya gak peduli di rumah sakit. Greenlaw itu saudaraku, saya sudah Tuhan. Satu-satunya karena melawan jiwa saya. Karena saya percaya Jonathan sembuh. Kau sembuh. Jadi lawan pikiran itu. Malam saudaraku, tiba-tiba anaknya ketuk. Om Roy, Papa. Oh pindah lagi kamar. Kami di Singapura saudaraku, kami ada rekan pelayanan. Jadi puji Tuhan gak perlu sewa hotel. Biasa orang Indonesia tuh di Lucky Plaza itu udah mahal sekali. Kami 6 bulan berobat itu, di stay di sana saudaraku, itu tinggal gratis. Sekarang Bapak Jonathan itu sudah 6 tahun, setiap tahun clean, bersih. Sekarang udah tahun ke-7. Dan dia sering melayani orang-orang
sakit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan salahkan masalah, jangan salahkan kondisi. Tuhan mau sedang persiapkan engkau. Jadi bukan persoalan di goncangan, bukan saudaraku. Masalahnya apa yang kita isi. Kalau malam ini saudaraku, saya ulangi lagi slide berikut. Perjalanan baru, kebiasaan baru GPI KLC. Baca sama-sama. Kehidupan doa yang dahsyat, kehidupan yang saling mengasihi, kehidupan yang saling membangun, kehidupan yang siap menghadapi ujian dan tantangan. Di mana slide berikut? Pertama, di pribadi dan keluarga. Di pohon pemulutan atau saya sebut pohon pembapaan. Di komsel, di komunitas gereja. Lakukan 4 kebiasaan baru. Mulai dari saya pribadi dan istri dan 4 anak saya. Lalu saya dengan anak-anak binaan saya. Dan saya dengan komsel saya. Dan gereja lokal. Saya mau lakukan 4 kebiasaan ini. Mari kita bangkit berdiri. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Para pemimpin KLC, saya mau katakan dalam pembapaan di tahun ini. Ada banyak hal mungkin bergejolak dalam diri saudara. Tapi ingat, Tuhan sedang membawa kesembuhan demi kesembuhan. Peremukan demi peremukan. Saya berpikir begini, kenapa Tuhan kita kok berdoanya itu doa yang kagumi Tuhan. Saya baca kisah-kisah Daud. Dia jatuh dalam dosa. Bunuh suami Batsheba. Tapi Tuhan kok berkenan kepada dia. Ternyata kuncinya Daud memposisikan diri dia sebagai seorang penyembah. Kalau Bapak Ibu sadar kita adalah penyembah, siapa yang kita sembah? Penyakitkah? Masalahkah? Keuangankah? Pergumulankah? Atau kita berkata, Tuhan itu boleh datang, tapi aku diciptakan serupa Kristus. Aku mau menjadi penyembah Engkau. Ada amin? Dan malam ini izinkan saya rindu kita nyanyi pujian ini saudara.